Baik anak-anak, Ibu lanjutkan video untuk bagian yang kedua, yaitu tentang penghasilan yang dipotong PPh 21. Penghasilan yang dipotong PPh 21 diantaranya adalah penghasilan yang diterima pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honor premi, uang lembur, tunjangan, penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tetap. 2. Penghasilan yang diterima biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Kemudian upah harian, mingguan, satuan, ataupun upah borongan yang diterima oleh pegawai tidak tetap. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, gaji, tunjangan terkait dengan gaji yang diterima pejabat negara dan PNS. Adapun penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 diantaranya adalah bantuan, sumbangan, hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, kemudian pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan beasiswa. Kelima, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dalam perhitungan PPh 21 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Artinya, dari penghasilan yang diterima wajib pajak terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan. Di antaranya adalah berupa biaya jabatan dan biaya pensiun dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, biaya jabatan dan biaya pensiun, di mana biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal ditentukan 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Sedangkan biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Sebagai contoh, Tuan Andi seorang karyawan tetap di suatu perusahaan dengan gaji pokok 3 juta per bulan. Ia mendapat tunjangan berupa tunjangan istri, tunjangan hari tua, dan tunjangan pensiun. Masing-masing 5%, 1%, 0,5%. Hitung berapa biaya jabatan dan biaya pensiun Tuan Andi. Gaji pokok adalah 3 juta, tunjangan istri adalah 5% dari gaji pokok, tunjangan hari tua adalah 1% dari gaji pokok, dan tunjangan pensiun adalah 0,5% dari gaji pokok. Sehingga total gaji kotor atau gaji bruto Tuan Andi adalah 3.195.000. Kemudian berapa besar biaya jabatan Tuan Andi? 5% dikali gaji bruto, yaitu Rp159.750. Dan besar biaya pensiun Tuan Andi adalah 5% kali gaji bruto, yaitu Rp159.750. Contoh yang kedua adalah Ibu Mary adalah karyawati dengan gaji pokok 5 juta per bulan. Selain memperoleh gaji pokok, ia juga mendapat tunjangan seperti tunjangan struktural, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari tua. Jika setiap bulan ia harus membayar biaya jabatan dan biaya pensiun dan biaya asuransi 200.000, hitunglah gaji bersih Ibu Mary. Gaji pokok adalah 5 juta, ditambah tunjangan struktural, tunjangan transportasi, dan jaminan hari tua, sehingga gaji bruto adalah 6.850.000. Kita hitung berapa pengurangnya. Yang pertama adalah biaya jabatan 5% dikali gaji bruto adalah 342.500. Kemudian biaya pensiun 5% dari gaji bruto, hasil sebenarnya adalah 342.500. Tetapi sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah Ibu bahas bahwa biaya pensiun ditetapkan maksimal sebesar 200.000 per bulan. Maka yang dipakai sebagai pengurang di sini dalam biaya pensiun adalah batas maksimalnya 200.000. Walaupun hasil perhitungannya adalah 342.500, karena melebihi maka yang dipakai adalah batas maksimalnya yaitu 200.000. Kemudian Ibu Mary juga membayar asuransi 200.000 sehingga total pengurangnya atau potongannya adalah 742.500 sehingga gaji bersih adalah 6.107.500. Selanjutnya adalah PTKP.
PTKP adalah pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung PKP atau penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Nah, ini adalah PTKP dalam 1 tahun ya. Nah, perhatikan di sini, wajib pajak orang pribadi PTKP-nya adalah 54 juta, wajib pajak yang kawin atau menikah adalah 4.500.000, tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, PTKP-nya adalah 54 juta. Kemudian tambahan untuk tiap-tiap tanggungan keluarga, sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Masing-masing adalah 4.500.000. Di mana ditentukan batas maksimalnya adalah tanggungan itu sebanyak 3 orang. Anak-anak bisa lihat di tabel berikut ini secara rinci berapa besar PTKP untuk masing-masing wajib pajak. Contoh, ada wajib pajak yang lajang, tidak menikah atau tidak kawin, dan tidak menanggung. Kodenya adalah TK garing kosong, artinya tidak kawin dan tidak menanggung. Maka PTKP-nya hanya sebesar PTKP wajib pajak orang pribadi, yaitu 54 juta. Contoh di sini lagi, apabila wajib pajak itu kawin, kemudian tidak menanggung, maka kodenya adalah K garing 0 atau kawin tidak menanggung. Maka PTKP-nya adalah sebesar PTKP wajib pajak orang pribadi ditambah dengan wajib pajak kawin. Begitu juga untuk kode-kode yang seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Tuan Jimmy bekerja di PT Nasional dengan gaji pokok per bulan 7.500.000. Ia memperoleh tunjangan dari perusahaan antara lain tunjangan transportasi, tunjangan struktural, tunjangan makan siang. Setiap bulan ia juga membayar biaya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Jaminan hari tua juga dibayar masing-masing 500.000. Tuan Jimmy sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitung PTKP-nya. Kita lihat status Tuan Jimmy adalah menikah atau K, kemudian menanggung 2 anak, maka kode PTKP-nya adalah K garing 2. Kita hitung PTKP-nya, Tuan Jimmy sebagai wajib pajak orang pribadi 54 juta, kemudian karena dia kawin tambahannya lagi 4.500.000, kemudian karena dia menanggung 2 orang anak, masing-masing anak 4.500.000, sehingga ditambah 9 juta, sehingga total PTKP Tuan Jimmy setahun adalah 67.500.000 dan per bulannya tinggal dibagi 12 yaitu 5.625.000. Nah, sekian dulu untuk video untuk bagian yang kedua ini.